Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berhadir pada subuh ini, semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Allah yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai anak cucu, sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid Riyadul Jannah sudah menanti kedatangan Ustaz Abdul Somad dari tahun 2018, sekarang 2024. Jadi kalau waktu saya mau datang waktu itu dia menikah, berarti anaknya daftar kelas 1 SD tahun ini. Dan sholat subuh berjamaahnya dari 2016 sudah bertahan 8 tahun tidak putus, hari Ahad subuh berjamaah bersama. Rahasianya ternyata banyak. Salah satu rahasianya karena makan sego macan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mensupport, yang tidak tampil di hadapan masyarakat, selamat dari penyakit riya dan sum'ah. Allah menjaga hatinya tergolong dalam orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat di Riyadil Jannah, taman surga, farta'u, ikut makan minum di taman surga tersebut. Lalu kata sahabat Nabi, apa ada taman surga di dunia ini ya Rasulullah? Kata Nabi, ada. Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Majalisuz zikri, majelis-majelis zikir. Jadi majelis kajian kita ini termasuk majelis zikir, termasuk taman surga insyaallah. Amin. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada lagha sia-sia. Di dalamnya hanya ada ayat Quran, hadis Nabi, nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kenapa majelis zikir, majelis taklim, majelis solawat dipisah laki-laki dan perempuan. Karena kalau bercampur aduk, ikhtilat, rahmat Allah tidak turun. Kenapa di dalam majelisnya tidak ada boleh kata-kata lagha sia-sia? Karena Allah tidak suka kepada kesia-siaan. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apa standarnya? Apakah titelnya, apakah pakaiannya? Bukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, ibadahnya penuh, tapi masih masuk dalam perbuatan sia-sia yang tidak bermakna, maka kualitas keislamannya masih rendah. Maka dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah ini diharapkan, padahal ini hari libur, tanggal merah,
hari tenang. Banyak orang sibuk dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, full kerja, berangkat pagi pulang petang. Maka hari libur hari Ahad ini adalah hari pembalasan. Nggak bangun subuh, pas ditanya nggak sholat subuh, ini minggu tenang. Padahal dalam Islam ketenangan itu cuma nanti kita dapatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan kita bukan karena materi, karena benda. Ketenangan kita karena Allah yang menurunkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Letak tenang itu bukan di mata, letaknya bukan di telinga, letaknya bukan di tangan, di kaki, letaknya di dalam hati. Kalau hati sudah tenang, maka pikiran ikut tenang, tangan ikut tenang, lisan pun ikut tenang. Kenapa? Karena ketenangan di dalam hati. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Letaknya di mana? Hati. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Majelis kita majelis zikir, majelis yang dijadikan Allah sebagai majelis mendapatkan ketenangan. Maka kalau di antara jamaah ini ada yang tertidur, itu salah satu tanda hatinya tenang. Karena penyakit orang kaya, banyak harta, punya jabatan, penyakitnya insomnia, susah tidur. Sementara ada orang yang begitu ustadz langsung duduk, kelihatan langsung bisa tidur. Itu kan nikmat besar, tanpa perlu makan obat, konsultasi ke psikiater. Yang penting kita sehat, sehatnya dipakai untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diturunkan Allah karena manusia ini punya akal yang terbatas. Saya punya telinga, tapi saya tidak bisa mendengar apa yang diucapkan bapak yang ada di belakang sana. Saya punya mata, tapi saya tidak bisa melihat apa yang ada dibicarakan di SD Muhammadiyah Simo di depan. Simo itu kalau bahasa Marokonya singkatan dari Sidi Muhammad. Orang Maroko kebanyakan namanya Muhammad. Jadi kalau ketemu sama orang, pripun kabare Pak Simo? Simo artinya Sidi Muhammad. Sidi artinya Sayyidi, karena susah menyebut Sayyidi jadi Sidi. Perempuan Sayyidati, karena susah menyebut Sayyidati jadi Siti. Laki-laki Sidi, perempuan Siti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan kita bahas subuh ini adalah Riyadul Jannah, taman surga. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalamnya? Maka disediakan pintu-pintu. Ada satu pintu namanya Babus Shalah, pintu sholat. Ini untuk orang-orang yang sholatnya luar biasa. Ada seorang imam. Imam ini namanya Imam Ahmad bin Hambal. Meninggal tahun 241. Kuburnya di Baghdad, Irak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh sekalian sampai ke Baghdad, Irak. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Ahmad bin Hambal ini punya kitab isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hambal, terbesar. Beliau imam mazhab yang keempat. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, Abdullah, ya, bapakmu Imam Ahmad bin Hambal? Iya. Sholatnya satu hari berapa rakaat? Imam Ahmad bin Hambal satu hari sholatnya salasami'ati rakaah, 300 rakaat. Kalau dihitung-hitung
Salat qabliyah, salat ba'diyah, tahiyatul masjid, salat isyraq, salat duha, salat awabin, salat tahajud, salat witir, salat sunat tasbih, salat sunat mutlak. Jadi kalau salat sunat semua sudah dilaksanakan, bingung mau salat apa? Salat sunat mutlak. Sekarang banyak yang salat sunat hajat. Memang biasa salat sunat hajat ini dilaksanakan di masjid-masjid itu rutin 5 tahun sekali, hajat pilkada. Imam Ahmad bin Hanbal kena fitnah. Waktu itu rezimnya namanya Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, dites, kena fitnah, Quran itu makhluk apa kalamullah? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dijebloskan ke penjara, dipukul, disiksa. Maka dia tidak sanggup tegak lama berdiri. Sholat sunnatnya 150 rakaat sehari semalam. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk 150. Kita masuk nggak pernah sholat sunat. Gimana mau masuk dari pintu surga babus sholat? Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya ini sekarang sudah sholat sejak mendengar kajian Ustadz di YouTube. Sholat apa Bu? Idul Adha. Itu pun karena mau ngambil kupon kurban. Enggak apa-apa sebagai permulaan. Tapi ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba itu adalah sholatuhu, sholat. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, semua amalnya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, semua amal ibadahnya rusak. Menurut mazhab Hambali, yang tadi saya ngomong Imam Ahmad bin Hanbal sholat 300 rakaat sehari semalam itu, Imam Hambali berpendapat orang yang nggak sholat kafir. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah Ustadz di YouTube, siapa yang nggak sholat otomatis istrinya sudah fasah. Fasah bahasa Arabnya, bahasa kitanya pisah. Pisah itu apa sama dengan tolak Pak Ustadz? Enggak. Kalau tolak itu laki-laki yang mencerai istrinya, namanya tolak. Kalau istrinya yang menggugat, namanya khulu'. Kalau otomatis pisah, namanya fasah. Salah satu sebabnya suaminya murtad, na'udzubillah. Kalau suami tiba-tiba murtad atau istri tiba-tiba murtad, itu otomatis fasah. Menurut mazhab Hambali, kalau suami tidak sholat, itu otomatis fasah. Si istri mesti ditarik oleh bapaknya pulang ke rumah, nggak boleh lagi serumah dengan babi hutan. Ustadz kok kasar begitu? Lebih kasar lagi daripada penghuni neraka jahanam. Maka sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i begini, kalau dia nggak sholat ditanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Kalau dia bilang, saya nggak sholat ini ya karena sibuk, karena malas, dia nggak kafir, dia hanya sekedar fasik. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu nggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu, mubazir, berarti dia ingkar, berarti dia kafir, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam.
Ada nggak yang lebih banyak lagi sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hambal? Ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Boyolali, ayo uang Boyolali. Jadi ujung nama itu sudah menunjukkan dia asalnya dari mana. Ada ulama besar namanya Syekh Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Saya ziarah makamnya Semarang. Salah satu gurunya ulama Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama-ulama besar, Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian ketika ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Baghdad, Irak. Dia punya ruko, dia jualan di toko. Pagi dia buka tokonya, dia dagang. Kalau ada yang beli dia layani. Kalau kira-kira nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Nanti ada lagi yang beli, dia layani. Nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Sampai akhirnya malam semuanya arba'ami'ati rakaah, 400 rakaat. Di mana kami bisa baca ini Ustaz? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi. Dulu pernah kita khatamkan secara online karena nggak bisa ngaji disebabkan oleh COVID-19. Dulu kabarnya COVID itu akan datang seterusnya, kalau COVID-19 2021 22. Alhamdulillah berkat doa kita selamanya akhirnya nggak datang lagi. Nggak datang COVID, tiba-tiba datang hawa panas yang luar biasa. Bisa banyak-banyak. Kenapa? Kaki saya sakit, nggak bisa tegak, sakit pinggang, rukuk nggak bisa, sujud lama-lama berkunang-kunang. Tapi ibadah yang satu lagi saya bisa. Apa itu? Nahan makan dan minum. Ini bagi mereka yang banyak puasa sunnat. Di tengah malam yang sunyi, cobalah makan sayur kubis. Kalau mikrofon sudah bunyi-bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Sampai mana tadi? Lupa. Pada itu, ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasane Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 15 hari puasa Daud. Ini banyak yang salah ngomong, Ustadz Somad, apa hukumnya suami saya sholat Daud? Gimana Bu, sehari sholat sehari enggak? Enggak ada itu. Ini pasti salah dengar ini. Yang namanya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari makan. Ini yang paling afdal. Sebanyak-banyaknya 15 hari dalam sebulan. Adapun puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, itu namanya puasa dahar. Puasa dahar. Dahar sepanjang hari. Tapi bahasa Jawa dahar malah ya makan. Dahar. Sampean puasa dahar. Loh kok makan? Dahar maksudnya puasa sepanjang hari. Ini ikhtilaf antar ulama. Ulama yang membolehkan puasa dahar sepanjang hari setiap tahun itu berdasarkan amalan sahabat Nabi. Yang laki-laki namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, 2 tahun, 20 tahun. Orangnya sehat walafiat. Seandainya beliau didudukkan di samping saya sekarang, terus bapak ibu nanya, mana yang sakit? Mungkin saya yang sakit, karena saya kurus.